Gempar, Amerika dan Arab Saudi makin mendidih, dua negara ini kini saling bersih tegang. Ini biang keroknya. Arab Saudi dan Amerika Serikat kian bersetegang dan memanas. Kali ini salah satu mantan pejabat Riyadh menuding permintaan Washington terkait produksi minyak OPEC Plus berhubungan erat dengan pemilu paruh waktu di negeri Paman Sam. Dalam sebuah keterangan, mantan penasehat senior Menteri Energi Saudi Muhammad Al-Shaban mengatakan bahwa negaranya memiliki kedaulatan. Saudi, ujarnya, tidak akan tunduk begitu saja dengan permintaan Amerika Serikat yang ingin Riyadh dan OPEC Plus membatalkan pemotongan produksi minyak. Arab Saudi kini dikabarkan makin berani membantah Amerika Serikat dan ingin berdiri sendiri. Kami adalah negara berdaulat dan kami tidak menerima perintah dari siapapun di dunia ini, kata Shaban kepada Newsweek pada Kamis 20 Oktober 2022. Shaban berpendapat bahwa keputusan Riyadh tetap jelas dan tegas meskipun Washington tetap mendesak berulang kali terkait produksi minyak. Ia curiga Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Joe Biden saat ini memiliki sebuah tujuan politis tersembunyi. Kami tidak campur tangan dalam urusan intelijen ataupun internal Amerika Serikat, tetapi tampaknya jelas bahwa permintaan untuk menuduh langkah OPEC adalah karena pemilihan paruh waktu yang akan datang pada bulan November, tuturnya. Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya tidak mempertimbangkan permintaan ini. Bersama dengan negara-negara OPEC Plus lainnya, para pejabat Arab Saudi berpendapat bahwa keputusan kelompok itu untuk memangkas produksi adalah apolitis dan diambil sejalan dengan proyeksi permintaan energi global. Di sisi lain, Biden terus mendesak agar Saudi benar-benar tidak memotong produksinya. Diketahui harga minyak telah mengalami lonjakan tahun ini akibat perang Rusia-Ukraina dan membuat Amerika menderita. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan picik OPEC Plus untuk memangkas kuota produksi. Sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina. Sementara itu, sikap Amerika Serikat ini membuat gerah beberapa pejabat Saudi. Bahkan salah satu pangeran negeri petrodolar itu mengancam akan berjihad untuk melawan kekuatan lobi Washington. Ini sangat berbahaya bagi Amerika Serikat. Masya Allah, terkuak sudah jika Arab Saudi paling banyak memberi bantuan ke Palestina. Berikut penjelasannya. Konflik antara Palestina dan Israel masih terjadi hingga kini. Tentunya Palestina mendapatkan bantuan dari negara-negara lain untuk bertahan dan melawan Israel. Beberapa negara yang tercatat pernah memberikan bantuannya kepada Palestina adalah Swedia, Inggris, Jerman, dan juga Arab Saudi. Di tahun 2017 lalu, negara pemimpin atau pimpinan Raja Salman itu merupakan pendonor paling besar di Timur Tengah untuk UNRWA, atau kepanjangan dari The United Nations Reliefs and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Dana yang diberikan adalah 67 juta dolar Amerika guna proyek di Gaza, Yordania, dan tepi barat. Sebagian besar dana itu digunakan untuk kebutuhan rekonstruksi pusat kesehatan dan juga sekolah di wilayah tersebut. Melansir laman Al Arabiya News, Arab Saudi sudah menjadi penyedia bantuan keuangan utama untuk Palestina sejak tahun 2000. Dalam periode tahun 2000 hingga 2018, Saudi telah menggelontorkan total 6,5 miliar dolar Amerika untuk misi kemanusiaan di Palestina. Selain fokus untuk membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah runtuh, Saudi juga mengirimkan obat-obatan ke Palestina, utamanya di Gaza. Pada tahun 2014 lalu, Raja Abdul bin Abdullah Abdul Aziz memberikan bantuan obat-obatan senilai 26 juta dolar Amerika. Hal itu dilakukan lantaran jumlah warga sipil yang terluka akibat perang bertambah pesat. Bahkan kala itu diketahui 800 orang dihabisi. Selain itu tentunya bantuan juga diperuntukkan untuk membayar alat-alat medis. Dari banyaknya bantuan yang diberikan, Arab Saudi sangat disegani oleh rakyat Palestina.
Liga Arab tegas, militer Israel kini dilarang terbang di atas wilayah udara Arab Saudi dan juga Oman. Tentara Israel dilarang terbang melalui Arab Saudi dan juga Oman dalam perjalanan dengan tujuan timur jauh. Menurut laporan situs berita berbahasa Ibrani Israel Hayom, larangan tersebut dapat mempersulit pasukan militer Israel. Israel Hayom melaporkan larangan tersebut akan membuat tentara dan personel tetap militer Israel mengalami kesulitan besar untuk mencapai banyak negara dan juga tujuan lainnya. Situs berita itu juga mengatakan penerbangan dari Eropa ke timur jauh yang melintasi Saudi, Oman, dan Iran akan terlarang bagi personel militer Israel. Pekan lalu, maskapai nasional Israel El Al mengharapkan persetujuan untuk penerbangan menggunakan wilayah udara Oman. Langkah ini merupakan upaya maskapai agar dapat menjangkau rute Asia. Sementara itu, pada bulan lalu, Otoritas Umum Penerbangan Sipil Saudi mengumumkan wilayah udara Saudi terbuka untuk semua maskapai penerbangan, termasuk milik Israel. Langkah ini diambil setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Saudi Juli lalu. Maskapai penerbangan El Al dan Arkia kemudian mengajukan izin untuk terbang di atas wilayah udara Arab Saudi dan juga Oman. Namun, tepatnya pada 18 Agustus 2022, militer Israel kembali dilarang terbang di atas langit atau wilayah udara Arab Saudi dan juga Oman. Sejauh ini, Oman masih belum resmi memberikan izin bagi pesawat Israel untuk terbang di atas wilayah udaranya.